Profesor Mahfud MD meminta maaf, sign quote, merasa bersalah kepada Jokowi, bukan partai politik. Begitu kata dia. Ada satu peribahasa yang umumnya atau lazimnya kita dengar di tengah masyarakat, yaitu pepatah mengatakan menepuk air di dulang, menepuk muka sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri gitu guys maksudnya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kalau kita lihat debat Cawapres kemarin gitu ya, pada debat kemarin itu Prof Mahfud ini kesannya banyak sekali menyerang Presiden Jokowi atau kinerja-kinerja Presiden Jokowi yang dianggap gagal gitu ya. Tapi setelah debat, beliau ini di depan pers mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Dan beliau mengatakan bahwa majunya beliau sebagai cawapres ini ya untuk melanjutkan kinerja Presiden Jokowi yang sudah bagus itu guys. Dan yang dia mengatakan dia punya pengalaman setelah dia bekerja bersama Presiden Jokowi dan melihat bahwa kinerja Presiden Jokowi ya cukup baik. Dan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Tapi ini justru rasanya berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam debat Cawapres kemarin gitu ya, dimana dalam debat tersebut beliau banyak sekali mengkritisi kinerja pemerintahan yang dianggap gagal. Nah di sini netizen menilai bahwa ucapan terima kasih Prof Mahfud ya di akhir debat kemarin itu ya adalah sebuah permintaan maaf gitu ya, setelah dalam debat Prof Mahfud ini banyak sekali mengkritisi kinerja pemerintahan yang menurut dia gagal. Nah kenapa bisa seperti itu? Dan netizen juga menilai gitu ya bahwa Pak Mahfud ini sebetulnya adalah orang yang harusnya juga bertanggung jawab gitu selama pemerintahan periode ini. Kenapa beliau malah justru membuka hal-hal negatif atau hal-hal yang gagal ibaratnya gitu ya dari pemerintahan ini. Padahal dia harusnya bertanggung jawab juga soal itu gitu guys. Dan selengkapnya kita akan bacakan bagaimana penilaian netizen ini ya mengenai hal ini. Dan sebelumnya kita bacakan dulu lah bukan permintaan maaf tapi ucapan terima kasih gitu ya dari Prof Mahfud untuk Pak Jokowi setelah debat kemarin. Jadi setelah debat kemarin di depan pers, di depan media, Pak Mahfud bilang, oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk debat Cawapres gitu ya, saya ingin sampaikan, kata Pak Mahfud, terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat, begitu katanya, dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, kata Pak Mahfud ya. Karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugasnya Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti. Karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Nah, seperti itu statement Pak Mahfud ya. Jadi ini banyak yang merasa kok berbanding terbalik gitu dengan saat debat gitu, dimana Pak Mahfud ini banyak mengkritisi pemerintahan, tapi di lain sisi ketika selesai debat di depan pers gitu ya, Pak Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi atas pengalamannya atas pemberian pengalaman gitu ya dan pemberian kesempatan selama menjadi Menko Polhukamnya Pak Jokowi gitu ya selama kurang lebih 4,5 tahun. Dan Prof Mahfud mengatakan bahwa dari Pak Jokowi gitu ya, dia mengetahui bahwa Pak Jokowi ini ya memikirkan kesejahteraan rakyat gitu guys. Dan di situ dia bilang, makanya dia menerima tawaran jadi cawapresnya Pak Ganjar ya untuk melanjutkan program-program yang udah dipelajari gitu ya selama menjadi menterinya Pak Jokowi. Seperti itu kurang lebih guys. Dan inilah yang jadi tanda tanya gitu ya bagi sebagian netizen gitu, kenapa Prof Mahfud seakan jadi kayak dua orang gitu ya.
Saat debat Cawapres seolah menyerang Pak Jokowi, tapi setelah debat beliau berterima kasih kepada Pak Jokowi. Jadi ada yang menilai bahwa ucapan terima kasih ini ya sebagai bentuk permintaan maaf gitu ya kepada Pak Jokowi. Dan selengkapnya akan saya bacain gitu guys ya. Ini penilaian dari netizen ini yang menganggap bahwa Pak Mahfud ini ya meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Selengkapnya dia mengatakan begini. Profesor Mahfud MD meminta maaf, sign quote, merasa bersalah kepada Jokowi, bukan partai politik. Begitu kata dia. Ada satu peribahasa yang umumnya atau lazimnya kita dengar di tengah masyarakat, yaitu pepatah mengatakan menepuk air di dulang, menepuk muka sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri gitu guys maksudnya. Dan peribahasa ini ingin mengajarkan hal atau makna yang sederhana kata dia ya, tapi mendalam, yaitu ketika kita menepuk air, kemudian percikan airnya itu kena muka kita, artinya ketika kita coba gunakan ini sebagai kacamata atau frame gitu ya, dalam menjelaskan tentang fenomena apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud dalam perdebatan kemarin itu dan setelah perdebatan, itu akan menjelaskan tentang siratan atau makna dari peribahasa itu guys. Apa yang kemudian tersirat setelah Pak Mahfud MD selesai melakukan perdebatan bersama dengan paslon Cawapres 02, terlihat sekali tuh dalam konferensi pers bagaimana Pak Mahfud mengatakan atau memuji berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena selama 5 tahun atau 4,5 tahun yang diakui beliau bersama-sama di dalam kabinet dan beliau tahu tentang kebaikan hati dan kecintaan Jokowi terhadap bangsa dan negara ini, terhadap rakyat ini. Sehingga ketika dia diminta untuk jadi cawapres, dia bersedia karena ingin melanjutkan bersama dengan Pak Ganjar. Dan ingin melanjutkan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai gitu ya dari Pak Jokowi. Nah ini kelihatan bertolak belakang gitu ya, ketika beliau dalam perdebatan tersebut justru malah melakukan serangan-serangan kepada Pak Jokowi, kata netizen ini. Nah untungnya sih ketika Mas Gibran dicecar dengan persoalan kinerja Pak Jokowi ya, tentu saja Mas Gibran di situ mengatakan nggak tahu gitu ya, mana aku tahu ya, karena memang Pak Jokowi bukan orang ring satu dalam jajaran kabinet gitu guys ya. Dia ada jauh di Solo sana gitu, dan meskipun ada sedikit korelasinya gitu ya dengan organ-organ pemerintahan, tapi yang paling dekat di situ adalah pembantu-pembantunya presiden. Sehingga sebenarnya Mas Gibran bisa saja mengatakan gitu ya, dengan mengatakan begini, ya tanyakan saja kepada presiden kita gitu. Orang Pak Mahfud ini orang yang dekat gitu ya dengan Pak Presiden gitu, dimana dia adalah Menko Polhukam, menterinya Pak Jokowi gitu. Dimana Menko Polhukam sendiri ini ya yang mengkoordinir dan menyinkronkan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh implementasi kebijakan-kebijakan di kementerian yang ada yang dipandang perlu diawasi untuk stabilitas nasional gitu, stabilitas hukumnya, stabilitas keamanannya dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik kata dia untuk dikomentari, bagaimana Menko Polhukam ini ya yang harusnya memiliki tanggung jawab sebetulnya. Dan ketika kita membicarakan soal etika, karena memang ramai sekali orang saat ini berbicara soal etika gitu guys ya, dan selalu dikaitkan dengan Pak Prabowo dan istilahnya yang lain tuh seolah-olah seperti maha guru gitu guys, dan terlepas dari kejaran-kejaran etika. Terus dia bilang gitu ya, ya kalau menurut pandangan saya ya, ngomongin soal etika administratif, kata dia, atau etika kebijakan, ya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini tidak pada tempatnya menurut dia. Ketika mempermasalahkan kegagalan-kegagalan Pak Jokowi gitu ya, ataupun kinerjanya, dan istilahnya seperti lepas dari tanggung jawab dan sadar dengan dirinya sendiri gitu. Padahal dia adalah Menko Polhukam gitu.
itu kan juga merupakan bagian yang harus juga memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Bukan hanya dengan menyebut ada ribuan kasus yang belum selesai dan sebagainya. Nah, di sini menurut dia kesadaran sebagai organ pemerintahan atau organ kabinet Jokowi gitu ya dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakannya, seharusnya kesalahan-kesalahan itu tidak dihadirkan dalam salah-salahan gitu. Jadi ibaratnya Pak Mahfud ini kan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggapnya gagal ini seakan ketika menyampaikannya itu ya ingin menyalahkan gitu loh. Nah menurut netizen ini itu nggak seharusnya seperti itu. Terus dia bilang itu seolah kesalahan di luar diri kita, seolah-olah diri kita nggak salah gitu. Padahal kita tahu gitu ya. Kedudukan seorang Menko Polhukam itu kedudukan yang sangat strategis dan punya tanggung jawab besar dalam rangka melakukan koordinasi, pengawasan, dan penggodisian ya supaya kementerian-kementerian yang terkait itu bisa menghasilkan sebuah support system. Karena berbicara soal ini bukan berbicara soal parsial tapi berbicara soal sistem gitu. Kemudian dia mengatakan apalagi kalau misalnya pengkritikan gitu ya terhadap kinerja Pak Jokowi yang dianggapnya gagal itu tidak didasarkan oleh hasil evaluasi yang valid gitu. Karena berbicara soal kegagalan kebijakan itu bukan soal personalitas gitu kata dia. Tapi ini berbicara soal ekologi administrasi atau ekologi kebijakan. Jadi mencakup keseluruhan gitu guys. Jadi mencakup dengan situasi-situasi yang juga tidak bisa dikendalikan gitu. Seperti misalnya pandemi Covid atau persoalan keamanan dunia, dan itu juga harusnya menjadi hal-hal yang juga dibaca gitu guys. Jadi kalau misalnya kita mau mengedepankan soal etik ya mungkin memang Pak Jokowi akan bertanggung jawab penuh dengan semua kinerjanya gitu. Tapi Pak Jokowi juga akan menuntut pertanggungjawaban gitu kepada semua menterinya. Dan dia mengatakan, ya nggak tahu gitu ya, apakah setelah debat itu ada yang mengirim SMS kepada Prof Mahfud gitu ya. Mungkin dalam bahasa atau tanda kutip itu terlalu gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua ya, kata dia yakin juga semua menteri termasuk Prof Mahfud ini mungkin bukan bermaksud seperti itu ya, hanya mungkin terlontar nggak sengaja aja karena penuh semangat ketika debat kemarin itu ya, dan dia tidak menyadari kalau dia belum lepas dari tanggung jawab yang harus dilakukan dan dimintai pertanggung jawab oleh publik. Jadi dia bilang terakhir, jadi ini video khusus untuk Pak Mahfud MD ya, untuk mempertanggungjawabkan kinerja Menko Polhukam ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya komentar dari netizen ini yang mengaitkan bahwa ucapan terima kasih gitu ya dari Pak Mahfud MD ini adalah sebuah simbol permintaan maaf gitu ya dari beliau setelah saat debat gitu ya. Beliau malah justru banyak seolah menyerang Presiden Jokowi, padahal bukan sikap yang seharusnya tuh kalau menurut penilaian netizen gitu ya. Karena Pak Mahfud sendiri kan masih menjadi bagian yang pertanggungjawabannya juga akan diminta oleh rakyat gitu ya ketika dia menjadi menterinya Pak Jokowi, menteri presiden, pembantunya presiden gitu. Jadi ketika Prof Mahfud ini harusnya memberi pertanggungjawaban, jadi nggak semestinya gitu ketika malah Pak Mahfud. Jadi seharusnya ketika Prof Mahfud ini harusnya memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat gitu ya, malah justru menyebutkan beberapa hal yang menjadi kegagalan dalam pemerintahan itu tidak seharusnya dilakukan oleh Prof Mahfud. Jadi kurang lebih seperti itulah guys ya. Dan menurut kalian bagaimana nih? Apakah kalian juga sependapat gitu ya dengan netizen ini gitu? Atau kalian punya penilaian sendiri? Coba silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video.
Bye.